Kimia lingkungan, udara, dan atmosfer bumi melibatkan interaksi berbagai komponen kimia yang mempengaruhi kualitas udara hingga kesehatan manusia. Dalam atmosfer, gas utama itu terdiri dari gas oksigen O2 dan gas nitrogen N2. Nah, masing-masing itu gas N2 itu atau nitrogen terdiri dari 78% dan gas O2 terdiri dari 21% dari total volume gas yang ada di bumi. Nah, nitrogen itu berfungsi sebagai penyubur tanaman. Sedangkan oksigen itu berfungsi sebagai alat atau aspek respirasi makhluk hidup di bumi. Pencemaran udara terjadi ketika bahan kimia berbahaya masuk ke dalam atmosfer, mengubah karakteristik udara. Beberapa pencemar utama termasuk karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan ozon. Karbon monoksida yang tidak berwarna dan tidak berbau sangat beracun karena dapat mengikat hemoglobin dalam darah lebih kuat daripada oksigen. Hal ini mengurangi kemampuan tubuh untuk membawa oksigen. Nitrogen dioksida adalah produk sampingan dari pembakaran bahan bakar fosil dan dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan serta meningkatkan risiko infeksi paru-paru. Paparan jangka panjang terhadap nitrogen dapat menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru. Sulfur dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung belerang ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan berkontribusi pada pembentukan hujan asap. Ozon troposferik terbentuk dari reaksi antara nitrogen oksida dan senyawa organik volatil di bawah sinar matahari. Meskipun ozon di stratosfer melindungi bumi dari radiasi ultraviolet, ozon di permukaan tanah bersifat merusak dan dapat menyebabkan masalah pernapasan. Selain itu, partikel halus seperti PM2,5 berasal dari berbagai sumber, termasuk kendaraan bermotor dan industri. Hal ini dapat menembus jaringan paru-paru dan mempengaruhi kesehatan secara serius. Sumber pencemaran udara juga mencakup aktivitas industri dan juga transportasi. Emisi kendaraan bermotor menghasilkan gas buang yang berbahaya seperti karbon dioksida, nitrogen, dan juga partikel halus. Pembakaran batu bara dan minyak bumi dalam industri juga berkontribusi aktif dalam pencemaran udara. Selain itu, pembakaran sampah yang tidak terkontrol dapat menghasilkan asap beracun yang memperburuk kualitas udara. Kualitas udara dipengaruhi oleh faktor meteorologi seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Kondisi cuaca tertentu dapat memperburuk akumulasi polutan di atmosfer. Misalnya, inversi suhu dapat menjebak polutan dekat dengan permukaan tanah. Hal ini juga dapat meningkatkan konsentrasi bahan pencemar. Oleh karena itu, pemantauan kualitas udara sangat penting untuk memahami dampak pencemaran terhadap kesehatan masyarakat. Nah, dampak kesehatan diakibatkan oleh pencemaran udara itu sangatlah bervariasi. Paparan jangka pendek yang terutama yang disebabkan oleh polutan CO dan SO4. Paparan tersebut dapat menyebabkan penyakit akut seperti gejala sakit kepala, iritasi, dan mata merah. Sedangkan gejala yang panjang akibat polusi yang buruk itu bisa mengakibatkan yang pertama asma, selanjutnya bronkitis hingga kanker paru-paru. Maka dari itu, upaya pengurangan pencemaran udara itu menjadi sangat prioritas agar kesehatan masyarakat terjaga. Regulasi pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara mencakup penetapan standar emisi untuk kendaraan bermotor dan industri. Selain itu, program penghijauan kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara dengan menambah jumlah pohon yang dapat menyerap polutan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan lingkungan. Secara keseluruhan, kimia di lingkungan adalah bidang yang kompleks dan multidisipliner. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami interaksi antara berbagai komponen kimia dalam atmosfer serta dampaknya terhadap kesehatan manusia dan juga ekosistem. Dengan demikian, tindakan kolektif dari individu, komunitas, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang.